Hai guys, kemarin kan Bandai baru ngumumin tuh beberapa Gunpla baru yang bakal dirilis di kuarter awal 2026. Nggak kuarter awal sih, kayak cuma bulan Januari sama Februari kan. Tapi dari pengumuman Gunpla itu tuh pasti ada satu produk yang bikin semua orang satu dunia excited. Apalagi dong kalau bukan HG Cosmic Era Legend Gundam. Yoi, yang udah dari bulan Maret tuh ditis kan sama Bandai, katanya bakal ada HGCE Gundam Seed Destiny yang baru. Tapi kan kita nggak tahu tuh produknya apa. Dan orang-orang kayaknya udah pada nebak deh antara Legend kalau nggak Savior kan. Jadi tumben-tumbenan format pengumuman produk baru sekarang tuh agak beda. Kalau dulu kan cuma di-update jam 9 pagi langsung tuh di web kayak bret gitu semuanya ada tuh informasinya. Kalau sekarang tuh kayak cuma data CGI-nya doang. Yang lengkapnya tuh bakal dibahas di live streamnya Bandai di YouTube. Tadinya si gue tuh mau langsung bikin konten berdasarkan satu foto mentahan itu doang. Yoi kan biar si paling update, si paling Gundam, si paling cepat menyampaikan informasi gak sih? Tapi ya tahu bakal ada live stream mah, ntar aja lah tunggu biar informasinya lebih lengkap kan. Tapi waktu first impression saya ngelihat informasi ini tuh ada dua analisis lah. Yoi gak sih? Yang pertama tentang HG Legend yang 2.800 yen ini, ya dibilang mahal lumayan lah ya, agak nyekek dompet. Ya gimana lagi, orang harga Gunpla sekarang udah naik. Nah, dari price point segitu tuh kalau dilihat dari data CGI-nya yang menarik adalah apakah bagian dragonnya itu color separation atau enggak. Soalnya gambar CGI itu agak-agak nipu. Kalau misalnya ada sesuatu parts yang berwarna, nah itu tuh bisa jadi part separation. Kalau enggak ya emang harus dicat sendiri. Cuma kalau dari Legend ini sih kelihatannya part separation ya. Jadi kalau warna merahnya itu beda part, masuk banget sih 2.800 yen. Apalagi kalau dikasih efek dragonnya. Yang kedua, Gustav Karl yang price point-nya 3.500 yen. Buset, mahal banget ini, parah. Kayak kalau dilihat sekilas kan Gustav Karl Unicorn sama Hasawe itu kayak cuma beda beberapa part ya. Nah, yang jadi pertanyaan tuh kenapa ini bisa mahal banget? Apa yang jadi pembeda gitu? Tapi di live stream kejawab lah semua pertanyaan itu, nanti bakal saya bahas satu-satu. Nah, informasi yang paling menarik dari announcement kemarin adalah buat saya bukan produk Gunpla-nya, tapi sebuah campaign yang kayak kenapa nggak dari dulu ini dicanangkan gitu. Dah ya, let's go bahas sebuah produk yang sebenarnya expected tapi unexpected, yaitu Figurize Tifa Adil. Buset, tahun 2025. Siapa coba yang kenal dan mau beli Tifa Adil ini? Emang kalian tahu Tifa? Ya, saya rasa kalian nggak akan tahu sih. Nggak tahu ya, kalau kalian nonton Gundam X sih harusnya tahu. Soalnya kan tahun depan tuh bakal jadi ENIF ke-30-nya Gundam X. Kan GWX tuh. Jika Gundamnya udah, Wing Gundam tahun ini, tahun depannya Gundam X. Enggak ya, saya bukan pegunam rewel yang kayak mana ini HG Leopard, when HG Virsago Astaron. Enggak. Cuma yang lucu tuh adalah Tifa Adil aja dapat Figurize gitu. Padahal di 2 anniversary kemarin tuh ada karakter yang lebih terkenal. Pertama, Rilina dari Gundam Wing itu kayaknya udah jelas terkenal banget deh. Sama mbak-mbaknya Jika Gundam itu siapa? Si Rain kan. 2 itu tuh udah pasti yang terkenal banget. Ini kayak decisionnya Tifa Adil gitu. Penasaran aja siapa yang mau beli Tifa sih sebenarnya. Kalau Tifa Lockhart kayaknya semua pada mau beli sih. Tapi buat 2026 jahat sih kalau misalnya nggak ngeluarin RGX atau Double X. Ya mari kita coba expect something aja, ada Gunpla baru buat ENIF-nya Gundam X. Tapi kalau ngelihat trennya dari zaman dulu ya, orang Jepang tuh suka banget sama Kaplan, Tifa, dan Garou. Jadi nggak tahu ya apakah ntar bakal ada Figurize Garou-nya juga. Next, wah ini yang membangkitkan kemalasan saya sama Bandai zaman dulu. Jadi seperti yang udah saya ceritain sebelumnya, saya tuh paling males kalau misalnya Bandai ngeluarin sebuah produk yang kayak cuma repackage atau beda warna gitu doang. Jauh sebelum ada Bandai tuh kayak gitu mainannya, kayak ngerilis misalnya kayak HG Gundam Seed tapi cuma beda warna. Nah sekarang MG Full Armor Double Zeta Verka kayak aduh. Dah lah buat peng-MG mania sejati, udah gak usah ngarep apa-apa lagi lah buat tahun depan-depannya. Kayak ya expect aja tiap tahun bakal cuma dikasih satu barang yang ibaratnya mungkin kayak reprint, kalau enggak ya satu produk baru, udah gitu doang. Kayak tahun ini juga kan sorry banget kayak cuma dalam tanda kutip loh ya, cuma dikasih MG Vidar sama MG Barbatos yang mana Gundam frame-nya itu kan moldingannya sama mungkin ya. Ya tahun ini dikasihnya MG Verka Double Zeta Full Armor dulu gitu. Ya nggak tahu di pertengahan tahunnya bakal dikasih MG apa ya. Nggak usah ngarep apa-apa dulu deh. Tapi yang menarik dari MG Full Armor ini adalah apakah Double Zeta-nya dikasih yang versi enhance atau yang versi biasa aja. Kalau ngelihat dari line artnya sih ini enhance ya, sesuai lore-nya di anime.
Buat yang belum tahu, Double Zeta tuh ada dua versi. Versi biasa sama versi enhance. Bedanya sama versi enhance tuh armornya kayak lebih dipanjangin gitu lah. Di animenya ya kalau mau pakai full armor udah jadi versi enhance itu. Jadi kalau full armor Double Zeta ini dikasih yang versi enhance, ya cuan lah. Ya bukan cuan sih, keren aja maksudnya bisa dapat barang P Bandai dengan harga reguler. Cuma kalau sekarang nih ya, saya nggak bisa berspekulasi banyak selain melihat apakah Double Zeta ini versi enhance atau bukan. Ya orang baru dikasih line art lah, jadi kan nggak tahu apakah Double Zeta-nya bakal pakai moldingan lama atau ada detail-detail baru, nggak tahu juga ya. Next, ini ada sesuatu yang kaget nggak kaget. Jadi Bandai itu lagi ngedevelop sebuah parts yang glow in the dark, tapi warnanya udah beda-beda. Jadi kalau zaman dulu, glow in the dark itu kan identik dengan warna stabilo hijau gitu ya. Kalau sekarang ini diliatin ada naratif tipe C, tapi pakai psycho frame-nya warna merah. Kalau misalnya dimasukin ke gelap, ini jadi glow in the dark yang warna hijau gitu. Lucu sih, buat kedepannya mungkin akan ada gunplay yang konsepnya glow in the dark kayak gini, atau mungkin bakal dijadiin barang limited. Nah, bagian paling menarik dari announcement kemarin itu buat saya bukan informasi gunplaynya, tapi sebuah campaign dari Bandai, buzzword nih ya, yaitu adalah Oshi Gunpla. Yoi, buat kalian yang ngidol mungkin udah agak familiar lah ya dengan kata-kata Oshi. Oshi kamu siapa? Member Oshi kamu siapa? Ini kita ngobrol dulu ya, biar bahasan kalian tuh nggak mentok di situ-situ doang, friend. Jadi kemarin tuh Bandai bikin sebuah iklan yang ibaratnya kayak Oshi Gunpla, kamu siapa? Ada 3 orang remaja mungkin ya, 2 mbak-mbak sama 1 mas-mas. Terus si mbak-mbak ini tuh bingung kayak, ngerakit apa ya? Sama mas-masnya tuh kayak diceramahin dikit, pakai quote-nya Suleta Mercury yang kayak, Nigetara Hitotsu, Susumeba Futatsu. Terus si mbak-mbaknya tuh jadi kayak, ya udah deh, aku rakit Caliburn aja. Nah, terus di situ tuh si mbaknya nanya, Oshi kamu siapa? Kalau aku sih G-Fred, sambil mas-masnya ngerakit G-Fred gitu kan. Intinya, campaign ini tuh kayak mengencourage Oshikatsu. Nah, buat kalian yang belum ngerti atau belum nyampe sama bahasan Oshikatsu, sini-sini aku jelasin dulu. Jadi Oshikatsu tuh sebuah lifestyle yang sebenarnya udah ada dari lama. Kalau secara harafiah tuh kegiatan yang mendukung karakter yang kalian suka lah. Oshi itu kan artinya karakter atau sesuatu yang kalian suka. Biasanya tuh merujuk sama artis, idol, kalau enggak karakter anime lah. Sebenarnya Oshikatsu tuh zaman sekarang lagi naik banget trennya. Contohnya kayak misalnya orang-orang pada pakai itabeg. Dulu kan maksudnya orang-orang yang pakai tas kerincing-kerincing itu norak ya. Kalau sekarang kan noraknya lebih di encourage dan ya udah nggak apa-apa gue norak tapi gue mendukung Oshi gue gitu kan. Contohnya kayak gitu ya. Terus tren Windah yang ini kalian tahu nggak? Absen, ada Ilham, ada Kurniawan, ada Kurniadi, ada UI. Nah itu tuh Oshikatsu sebenarnya. Atau kalau di pergunplaan kan kemarin sempat ngetren tuh sebuah casing yang dimasukin gunpla terus kalian bawa-bawa ke tas gitu kan. Kalau si paling keren anti mainstream tuh bilang kayak, aku sih nggak ngegantung Labubu ya, tapi aku ngegantung Gundam gitu. Nah itu tuh rootsnya, akarnya dari per Oshi-Oshian ini. Atau lagi nih ya, kalian ngelihat kolektor gunpla tapi dia tuh ngoleksinya cuma satu jenis doang. Misal ngoleksi Freedom doang, Astray atau RX-78 atau New Gundam, Sazabi, semuanya satu jenis kayak gitu. Itu tuh secara tidak langsung mereka sedang menerapkan Oshikatsu. Jadi, apakah campaign Oshi Gunpla ini akan menjadi sebuah aktivitas yang lucu-lucuan? Menurut saya nih ya, kalau misalnya kalian mau mengosikan sesuatu, itu tuh tidak terbatas pada satu produk doang, kayak misalnya kan Gunpla ya. Sebenarnya akan lebih sparks joy lagi kalau kalian merambah ke merchandise lainnya, yang mana itu tuh another rabbit hole. Cuma, in the near future, kalau misalnya ini jadi sebuah tren beneran ya, bakal lucu banget sih. Terus jangan aneh juga kalau ntar Bandai ngeluarin perintilan-perintilan buat mensupport Oshikatsu kalian. Contohnya ya casing yang bisa bawa-bawa gunpla kemana-mana tuh kalian gantungin di tas. Atau ntar mbak-mbak atau adik-adik udah pada ngehook nih sama tren Oshi Gunpla. Nah ini ada sebuah ilmu mahal yang bakal gue kasih tahu ke lo semua, friend. Kalau misalnya ntar kalian ditanya nih ya, Oshi Gunpla kamu siapa? Terus kalian jawab Barbatos, Sazabi. Aduh, masa Barbatos, masa Sazabi gitu. Kayak mbak-mbak yang di iklan itu juga kan ditanya gitu. Kayaknya aku suka deh warna merahnya Sazabi. Si kayak ngerti banget Sazabi apaan. Warna merah emang cuma Sazabi doang. Yoi. Jujur di situ gue akuin lo belum nyampe, friend. Tapi kalau lo jawab HGUC GP01, gue akuin lo nyampe. Lo mahal, friend. Terus kalau ceweknya jawab balik nih, Oshi Gunpla aku sih RGX ya. Nah di situ kalian ngomong kayak,
Bukannya RG Exia Leto ya, jelek dong. Bagusan RG Hainyu lah king of real grade. Kalau enggak, RG God Gundam bisa segala artikulasi. Jujur, di situ lo nggak nyampe banget, friend. Next, MGSD Destiny Gundam. Yoi, going strong nih MGSD. Di awal tahun udah langsung dikasih MGSD. Apakah nanti di pertengahan tahunnya bakal ada MGSD lagi? Mungkin kita bakal dapat setahun 2 kali lagi. Mungkin loh ya. Amin, amin, amin. Jujur, saya tuh salah satu penyintas yang males banget kalau misalnya announcement Gunpla baru tuh nggak jauh-jauh dari seri Gundam Seed, terus RX-78 dan yang gitu-gitu kayak udah bosan banget. Cuma ya nggak apa-apalah, demi keberlangsungan MGSD saya terima-terima aja. Kalau ngomongin Destiny secara keseluruhan, sebenarnya nggak ada sebuah gimmick menarik yang patut dinanti-nantikan. Paling pertanyaannya adalah apakah dikasih Wing of Light atau enggak? Jawabannya di live stream dikasih, dan bentuknya beda lagi dengan seri-seri sebelumnya. Kalau misalnya MG kan bentukannya kayak gini, HG gini. Nah, MGSD ini punya approach design yang baru lah. Bentukannya sih mirip visual posternya anime ya, kayak lebih gitu. Ini gede banget deh kayaknya ukurannya. Kalau misalnya diperhatiin, ini si bagian sayap hitamnya Destiny itu kan harusnya kayak cuma jadi ornamen doang ya. Tapi ini ada gimmick yang bisa dibuka sampai ngeluarin si Wing of Light-nya itu loh. Jadi volumenya mungkin bakal gede banget. Nah, buat saya yang paling penting dari MGSD Destiny ini adalah bentuk dan desainnya yang tidak norak kayak MGSD Freedom. Aduh, jujur ini saya gak suka banget sama MGSD Freedom tuh, jelek. Bentuknya jelek, kampung. Kalau ngelihat dari mood desainnya, ini kan sama-sama seri Seed. Cuma kalau ngelihat dari perkembangan MGSD, yang jelek bentukannya tuh kayak cuma Freedom udah berhenti di kamu, sisanya ya bagus. Kayak misalnya Barbatos, Wing, Aerial itu bagus semua. Nah, Destiny ini karena satu seri Seed gitu, jadi kan agak was-was ya, bentukannya lebay dan jelek kayak Freedom. Ternyata enggak, bagus. Kayak ini lebih masuk lah, lebih ke RG dan metal build-ish gitu loh bentukannya. Tapi kalau boleh komentar, jujur saya agak aneh sama si tangan yang ngebuka ini. Siapa namanya? Palma Via Cina itu yang... Kan kalau Destiny tuh tangannya ngebuka lebar sejari-jarinya gitu ya. Kayak ini cuma jari artikulasi MGSD yang diangkat gitu doang. Tapi nggak tahu ya, ntar apakah bakal dikasih optional parts atau as is kayak gitu aja. Cuma kalau ngelihat dari ilustrasinya ya gitu aja tangannya. Next, sebuah produk ramalan Marapoles si paling bener dari zaman dulu. Bukti kalau gue adalah si pengguna Mersmania sejati. Yoi, pick me house validasi gak sih? Yes, option parts entry grade Finvanel New Gundam. Jadi ceritanya nih ya, dari zaman gue nge-niktok dulu tahun 2023an tuh sudah meramal-ramal. Gara-gara RX-78 kan dapat treatment weaponnya yang dikasih bazooka sama Hyper Hammer. Itu tuh membuka peluang banget kalau entry grade yang lain bakal dapat treatment yang sama. Kalau strike ya udah jelas bakal dikasih perfect strike-nya dong. Kalau New Gundam, apalagi kalau bukan Finvanel-nya. Kemarin striker pack udah kejadian kan tuh, dan udah rilis juga. Terus ya tinggal nunggu Finvanel New Gundam yang nggak tahu kapan rilis nggak sih. Ini aku kasih sedikit cuplikan dulu. Kemarin kan aku bilang seperti ini nih. Ada HGUC New Gundam yang mungkin umurnya udah nggak akan lama lagi kalau entry grade ngerilis Finvanel-nya. Bener banget gak? Enggak ya, sorry saya enggak pick me atau validasi, cuma ya lucu aja he. Yang lucu adalah Finvanel ini punya price point 1.500 yen yang kalau dilihat sekilas kan kayak bejrot mahal banget, tapi kalau buat saya enggak sih, kayak worth banget dapat Finvanel yang udah enggak pakai stiker dan treatment modern kayak gini ya. Nah, kalau misalnya digabungin sama entry grade New Gundam, berarti 2 biji itu harganya berapa coba? Cuma 2.500 yen alias setara dengan harga HGUC New Gundam. Kayak revitalisasi banget gak sih? 2.500 zaman dulu kan dapat kualitas New Gundam yang kayak gitu. 2.500 zaman sekarang ya dapat New Gundam yang jauh lebih bagus daripada HG-nya dong. So taunya saya, kalau Finvanel ini rilis sebelum harga Gunpla naik, berapa coba price point-nya? Paling cuma 1.200. Yang bikin lebih lucu lagi, mungkin dengan price point 2.200 yenan bisa dapat barang yang jauh lebih bagus daripada HGUC-nya. Ya, mungkin Bandai masih pengen nge-reissue HGUC New Gundam untuk terakhir kali, habis itu das aja dirilis nih weapon setnya Finvanel New Gundam. Tidak, aku menyesal beli HG New Gundam buat ngincer Finvanelnya doang. Aku sih udah ngasih tahu dari 2023 ya. Ntar juga Finvanelnya bakal dirilis.
Next ada dua gunpla dari seri G-Quax. Yang pertama G-Quax Endymion Unit, terus yang kedua Rigdomnya Sharia Bull. Ini Rigdomnya Sharia Bull tuh agak lucu. Soalnya tadinya nih ya saya udah niat kayak kayaknya beli satu dom terus di repaint warna Sharia Bull akan keren. Taunya dirilis jadi barang reguler. Maksudnya gini loh, seri G-Quax tuh bisa dibilang lumayan dimanja alias balik lagi ke format zaman dulu, dimana gunpla-gunpla yang cuma beda warna sama aksesoris dikit tuh dijadiin barang reguler, nggak jadi P-Bandai lagi. Bagus atau enggak, di zaman sekarang nih ya, buat saya bagus banget. Soalnya kan gunpla tuh sekarang lagi strong banget lah. Yang udah pernah saya bahas, shelf lives-nya tuh enggak lama. Soalnya kan orang-orang kayak baru rilis langsung beli. Jadi udah enggak ngendep lama kayak zaman dulu. Dengan dirilisnya Rigdom Sharia Bull ini bisa jadi alternatif buat orang-orang yang enggak kebagian Rigdom biasanya. Atau emang mungkin ada orang yang spesifik pengen Rigdomnya Sharia Bull. Sama lah kayak GMC Bokota itu kan awal-awal yang pada nggak dapet GM tuh larinya ke Bokota kan. Abis tuh sold out. Nah, yang lumayan sakit jiwa buat saya adalah si G-Quax Endymion Unit ini. Buset bro, itu mulutnya bisa gerak, bisa buka tutup. Gila gak sih? Meskipun kayaknya nggak rapet banget ya, tapi bisa nge-recreate gimmick yang G-Quax ala-ala Eva itu tuh, keren banget parah. Next, HGUC Gustav Karl 00 Gata yang price point-nya buset 3.500 yen. Kan jadi mikir ya kalau semahal itu tuh apakah ini Gustav Karl yang sama dengan unicorn dulu atau emang banyak moldingan yang beda. Di live streaming kemarin cuma diliatin prototipenya doang, tapi buat saya sih kelihatan banget ya bedanya. Jadi apakah harganya wajar 3.500 yen? Buat saya lumayan wajar. Kayaknya nih ya, ini tuh Gustav Karl yang beda, bukan yang kemarin 2.400 yen itu loh. Kalau dilihat dari bentuk partsnya juga kayak bagian torso, skirt, terus bagian kaki bawahnya itu kan beda banget ya. Dan yang paling ketara bedanya tuh ini sebenarnya minor, penting-penting nggak penting sih. Kayak bagian ujung kakinya tuh jadi bisa dilipat kan, ada artikulasinya. Sama bagian shieldnya itu sekarang udah ada artikulasi gerak gitu. Kalau dulu ganti parts. Jadi kalau misalnya si shieldnya mau posisi yang nyamping kayak gitu, ada partsnya sendiri. Kalau misalnya mau ngebuka, ada partsnya lagi. Kalau mau ngomongin 3.500 yen itu worth atau enggak, buat saya sih worth aja ya. Soalnya kan ini Gustav Karl yang beda sama versi Unicorn kemarin. Ini yang versinya Senko no Hasawe lah. Harusnya kan lebih akurat sama gengnya Penelope. Terus kalau dilihat dari weaponnya juga yang ini kan dapat basokannya Federasi. Price point 3.500 dengan molding yang baru dan aksesoris yang agak nambah dikit sih, buat saya kayaknya emang segitu deh price pointnya. Ya wajar lah, wajar. Terakhir nih, ada HGCL Legend Gundam yang udah diantisipasi semua orang di seluruh dunia. Bisa dibilang Legend ini salah satu yang dianaktirikan mungkin ya. Waktu MG nggak ada rilisannya, terus Metal Robot Damasinya juga nggak ada. Sekarang HGCE-nya juga lama banget kan. Tapi ya Metal Robot Damasi kan kemarin udah ada tuh rilis, terus HGCE juga sekarang rilis. Kalau ngomongin MG sih, ya yang udah pernah saya bahas 1/100 Legend tuh masih fit banget kok di gengnya Seed Destiny itu. Anyway, yang saya pengen tahu dari HGCL Legend ini cuma ukuran backpacknya yang apakah jadi lebih gede atau enggak. Soalnya kalau di anime itu ya backpacknya Legend tuh gede parah. Sedangkan di HG Seed yang tahun 2005 itu ya ukurannya normal aja. Sebenarnya dari zaman dulu tuh udah banyak banget orang yang ngekit base HG Legend sama backpacknya yang ukuran 1/100. Itu tuh proporsinya bakal mirip lah sama anime. Ya pokoknya bentukan HGC Legend ini tuh sangat amat tidak mengecewakan, terutama dari proporsinya yang udah anime-ish dan bisa berbaur dengan HGC Seed Destiny lainnya. Dengan price point 2.800 yen yang tadi awal saya bahas tuh, ini worth parah lah. Coba kalian lihat bagian merah yang ada di dragunnya. Ini part terpisah coy, yang mana ada berapa biji tuh? 6, 7, 8, 9, 10. 10 part berbeda gitu buat bikin color separation kayak gitu. Belum lagi kalau dilihat di bagian backpack sama bagian dadanya tuh ada part separation warna abu-abu. Artikulasi mah kayaknya as always gak usah dibahas lah ya, udah pasti bagus. Ini si Legendnya tuh bisa bungkuk mampus gitu loh. Kalau kalian nonton animenya Seed Destiny, itu tuh ada satu pose Legend yang lagi megang beam saber kayak gini nih. Jujur saya nggak kebayang Legend ini bakal pakai stiker di sebelah mana. Harusnya sih enggak ya, soalnya bagian kerah warna putihnya juga itu kelihatannya part terpisah. Bagian mukanya juga sekarang bentuknya udah sharp dan lebih panjang dan lebih ganteng banget, parah. Bagian beam rifle-nya sih belum di-reveal ya, mungkin stikernya akan ada di situ. Dan yang paling saya suka dari HGCL Legend ini tuh sesimpel dikasih optional hand tangan kebuka. Itu lumayan penting banget buat beberapa pose Legend. Yes, bahasan super lengkapnya udah beres dan sudah saatnya kita mulai menormalisasi kultur lucu-lucuan Oshikatsu ini. Oshi Gunpla kamu apa? Terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.